Dan pembahasan kita yaitu tentang apa tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penting saudaraku, ya. Kita memperhatikan amal kita diterima atau tidak itu hendaknya menjadi perhatian kita. Ali bin Abi Thalib berkata, la yahummuka qillatul amal walakin ihtam bil qabul. Jangan kamu kata beliau, jangan kamu merasa minder dengan sedikitnya amal. Tapi yang terpenting adalah bagaimana amalan kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa saja. Abdullah bin Umar berkata, "Lau a'lamu anna salati maqbulah indallah lakanat ahab ilayya min kadza wa kadza." Kalaulah aku tahu ada salatku yang diterima oleh Allah, tentu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Kenapa kata beliau? Karena Allah Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Orang yang ingin diterima dalam ujian, Mbak, kira-kira bersungguh-sungguh nggak? Dia ingin diterima misalnya di perguruan tinggi negeri. Dia ingin diterima nilainya dan yang lainnya. Pasti dia bersungguh-sungguh. Maka kalau kita ingin diterima amal kita, tujuan kita bagaimana supaya amal ibadah saya diterima, insya Allah perkara seperti ini akan menyebabkan dia bersungguh-sungguh. Tapi kalau dia tidak peduli, bodo amat, diterima, nggak diterima, nggak penting. Yang penting saya sudah ibadah selesai. Saya yakin orang seperti ini tidak akan bersungguh-sungguh. Makanya ya akhi, di dalam kita beramal yang kita pikirkan dan perhatian kita yang terbesar, yaitu bagaimana caranya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya, tanda-tanda amal Ramadan kita, demikian pula amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima, itu ada beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yang harus kita pahami dulu, bahwa syarat qabulil amal, syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba'ur rasul, yaitu sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, diterima? Tidak. Atau sebaliknya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas, diterima? Tidak. Kapan diterima? Kalau memenuhi dua syarat tadi. Dalilnya mana? Itu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, hendaklah ia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan ia sekutukan Allah dalam ibadah. Nah, ini dua syarat diterimanya apa? Amal. Sekarang kita masuk alamat qabulil amal, atau tanda-tanda amal seseorang itu diterima. Yaitu adamu ruju' ila dzambi ba'da ta'ah. Setelah selesai Ramadan, dia tidak kembali kepada dosa yang dulu ia lakukan. Ya. Yahya bin Mu'adz berkata,
man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'alal ma'siyati ma'qudun wa azmuhu an yarji'a ilal ma'siyah ba'da syahr wa ya'ud fasawmu 'alaihi mardud wa babul qabul fi wajhi masdud. Kata Yahya bin Mu'ad, siapa yang istighfar dengan lisannya tapi hatinya masih pengen balik lagi kepada apa? Maksiat. Dan dia bahkan ingin suatu ketika kalau ada kesempatan ingin balik lagi kepada maksiat. Ya. Padahal di zaman sekarang ada orang, ini bulan Ramadan nggak pacaran dulu. Nanti habis Ramadan pacaran lagi. Berarti sudah ada niat tuh mau balik lagi. Ya. Maka kata beliau, orang seperti ini puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, ketika setelah selesai Ramadan, ternyata ia sungguh-sungguh di atas taubat dan dia tidak ingin kembali lagi kepada maksiat. Maka itu insya Allah tanda bahwa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, yang kedua, apa tanda orang yang diterima Ramadannya atau amalnya? Itu al-wajal min adami qabulil amal. Merasa takut dan khawatir amalannya belum diterima oleh Allah. Ya akhi, sebanyak apapun amalan kita, jangan merasa diri kita sudah diterima amal kita. Oke, kalau misalnya antum berkata, saya Ustadz alhamdulillah tahajud tiap malam selama Ramadan. Saya juga selama bulan Ramadan khatam Quran 10 kali Ustadz. Masa nggak diterima? Kita katakan ya akhi, para sahabat terdahulu amalannya lebih banyak dari kita. Salafus saleh terdahulu amalannya lebih baik dari kita. Tapi tidak ada satupun mereka yang merasa yakin amalnya diterima. Coba bayangkan, sholat tarawihnya kita dibandingkan sholat tarawihnya para sahabat gak ada apa-apanya. Antum kalau tarawihan dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya. Habis Isya sampai jam 10. Jam 9. Setengah 9. Oke. Para sahabat mulai tarawih habis Isya, selesai tarawih sebelum sahur. Satu rakaatnya membaca ratusan ayat. Ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang merasa amalan saya sudah pasti diterima. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ketika Allah turunkan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka telah peroleh, sementara hati mereka merasa takut dan khawatir. Ketika Allah turunkan ayat ini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud ayat ini? Apakah yang dimaksud ayat ini ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasriqun? Apakah mereka orang yang suka minum arak dan mencuri, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah apa? La yabnatas siddiq. Bukan maksud ayat itu seperti yang kamu katakan tadi. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, salat, sedekah, tapi mereka merasa khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Khawatir diterima itu, Pak, bukan karena
kita suuzon kepada Allah. Bedakan dengan orang yang mengatakan, kayaknya amalan saya nggak diterima sama Allah deh. Nah, ini namanya suuzon kepada apa? Kepada Allah. Tapi yang dimaksud dengan khawatir belum diterima artinya khawatir kalau amalan kita itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kekurangannya. Coba ketika kita sedang puasa kemarin tuh bulan Ramadan, Mbak. Kita dalam sehari baca Qur'annya berapa jam? Mungkin ada di antara antum yang satu hari 1 juz, ya kan? 1 juz itu kalau dibaca habis berapa jam? Paling 1 jam. Nah, waktu yang lain buat apa? Terkadang kita merasa saya sudah puasa. Tapi ternyata dalam puasa kita, Pak, masih diwarnai dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ngabuburit, ngapain ngabuburitnya? Main game. Kalau main game gak kerasa puasanya, tau-tau maghrib aja. Padahal kata Rasulullah apa? Laisa siyam minal akli wasyurb, bukanlah puasa atau siam itu sebatas menahan diri dari makan dan minum. Wa innamas siyam minal lagwi warrafath, tapi hakikat puasa itu dari perkara yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Kan kita banyak sekali di bulan puasa ternyata lebih banyak baca HP-nya daripada baca Al-Qur'annya. Kira-kira kalau seperti itu pede nggak diterima, Pak? Kita jadi nggak pede masalahnya. Kalau para sahabat saja yang luar biasa puasanya, keikhlasannya, mereka merasa mereka takut tidak diterima oleh Allah. Maka inilah ya akhi, ya, jangan merasa saya ini sudah banyak amalan soleh saya, sepertinya saya sudah jadi wali ini, ya, wali kelas. Tanda yang ketiga, wa taufiq ila a'malin salihah ba'daha. Tanda orang yang Ramadannya diterima, yaitu diberikan taufik kepada amalan soleh yang lainnya setelah Ramadan. Ya, kata para ulama, inna alamata qabulit ta'ah an yuwaffaqal abdu li ta'atin ba'daha. Tanda ketaatan seorang hamba diterima itu menimbulkan ketaatan yang lainnya. Wa inna min alamati qabulil hasanah fi'lul hasanati ba'daha. Dan tanda amal kebaikan kita diterima itu menyebabkan kita mau melakukan amal kebaikan yang lainnya. Setelah Ramadan antum jadi semangat baca Quran, alhamdulillah. Padahal sebelum Ramadan boro-boro baca Quran. Setelah Ramadan, Masya Allah, rajin baca Qurannya. Setelah Ramadan, ternyata antum jadi semangat puasa sunnah. Padahal sebelum Ramadan, boro-boro puasa sunnah. Setelah Ramadan, antum jadi senang tahajud. Biasanya juga bangunnya pas subuh sebelum Ramadan. Ini bangunnya 3:30. Jadi senang tahajud. Alhamdulillah. Setelah Ramadan, antum jadi senang zikir kepada Allah. Setelah Ramadan, hati antum kalau ngelihat akhwat tuh langsung astagfirullah, dosa. Ya. Langsung menghindar dari dosa. Dan hati antum langsung merasa nggak enak kalau berbuat apa? Dosa. Itu insya Allah tanda bahwa Ramadan kita apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ternyata setelah Ramadan lemah lagi, ya, sebelum Ramadan nggak biasa baca Quran, setelah Ramadan baca Qurannya kembali tidak. Sebelum Ramadan tahajud boro-boro, setelah Ramadan pun juga akhirnya selesai tahajud, tidak ada lagi tahajud. Wallahi ya akhi,
orang seperti ini dikatakan oleh para ulama salaf terdahulu apa? Itu orang yang tidak baik, yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai, udah selesai. Tentu ini tidak baik sekali ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Yang keempat, tanda diterimanya Ramadan kita. Istisgharul amal wa adamul ujub wal gurur bih. Menganggap amal kita sedikit dan amalan itu tidak menimbulkan ujub dan kita tidak tertipu dengan banyaknya amal. Iya. Ya akhi, orang yang menganggap amalannya sudah banyak biasanya akan timbul apa? Ujub. Ujub. Makanya kalau antum udah lama ngaji, udah 10 tahun, terus ngelihat yang baru ngaji dengan penglihatan meremehkan. Baru ngaji, sudah lama. Ini apa namanya? Ujub. Itu sombong, Mbak. Apa sih bahayanya ujub? Antum tahu nggak bahayanya ujub apa? Apa bahaya ujub? Kata Syekh Utsaimin, al-ujubu muhbitun lil a'mal. Ujub bisa membatalkan amal. Antum ujub merasa bangga. Saya kemarin tarawih setiap malam 1 juz. Pas ngelihat temannya, kecil. Maaf. Barangkali amal Anda sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Anda tidak merasakannya. Karena ujub itu sendiri sudah cukup menghapus amal yang telah kamu lakukan. Makanya apa? Yang bisa membatalkan amal di saat kita beramal apa? Ketika sedang berlangsung amalan kita, yang bisa membatalkan amalan kita yang sedang berlangsung apa? Ria. Sedangkan yang membatalkan amal setelah selesai beramal apa? Ujub. Makanya tugas kita setelah Ramadan ini jangan sampai kena apa? Ujub. Capek-capek 30 hari puasa setelahnya kena ujub. La haula wala quwata illa billah. Makanya akhi, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kullama syahidat haqiqatur rububiyah wa haqiqatur ubudiyah wa arafatillah wa arafatin nafs wa tabayyana laka annama ma'aka minal bid'ah la yasluhu lil mulkil haq walau jita bi amali thaqalain khashita aqibatah wa innama yaqbaluhu bi karamihi wa judi wa tafaddulihi. Orang yang mengenal Allah dengan rububiyahnya, dengan hakikat ubudiyah kepada Allah dan mengenal Allah dan dirinya, maka pada waktu itu dia menganggap sedikit amalannya. Iya. Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Taral mukmin, seorang mukmin kamu akan melihat dia apa? Dia selalu menganggap remeh amalnya, nggak banyak. Sedangkan orang munafik menganggap amalnya yang sedikit apa? Banyak. Iya. Makanya ya akhi, saya mau tanya sama antum, mana yang lebih baik? Mengingat dosa-dosa dan kesalahan atau mengingat kebaikan-kebaikan? Iya, betul sekali. Mengingat kebaikan itu justru perkara yang berbahaya. Kalau antum selalu ingat-ingat, saya udah sedekah, saya udah sholat tahajud, saya udah begini. Wallahi Pak, ini bisa-bisa antum nanti apa? Sudah merasa banyak. Wah, amal saya udah banyak ini. Kayaknya udah cukup, gak apa-apalah sekali-kali maksiat. Akhirnya apa? Pas maksiat didatangi malaikat maut. Ngeri. Wafatnya su'ul khatimah. Makanya Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan, di antara sebab seseorang wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah, beliau sedang mensyarah hadis, kata Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Salah seorang dari kalian ada yang selama hidupnya
beramal dengan amalan penduduk surga. Dalam satu riwayat 60 tahun lamanya. 60 tahun beramal soleh, sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta. Tapi apa yang terjadi? Ia wafat di atas su'ul khatimah. Lalu ia masuk ke dalam api neraka. Kenapa dia kok bisa wafatnya su'ul khatimah? Padahal sudah beramal soleh 60 tahun. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, di antara sebabnya tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Dia merasa amalnya sudah banyak, akhirnya tertipu. Akhirnya apa? Menganggap remeh maksiat. Kalau sudah menganggap remeh maksiat, dia lakukan. Makanya ya akhi, iya, tanda orang yang amalnya diterima, dia merasa amalnya sedikit. Kalaupun dia mengingat banyak amal, dia juga berpikir, kira-kira yang diterima sama Allah berapa ya? Antum coba sholat semenjak umur berapa? 15 tahun? Sholat 5 waktu semenjak umur berapa? 4 tahun? Masya Allah. Dari 4 tahun sampai sekarang umur berapa? Hah? 20. Masih jomblo? Masih. Sholatnya jomblo diterima nggak mas? 19 tahun kurangi 4 berarti berapa? 15 tahun sholat. Yakin dari 15 tahun itu yang diterima berapa? Nggak tahu. Makanya kalau kita digoda oleh setan, diingat-ingatkan tentang banyaknya amal, segera kita bergumam, iya, saya sholat 5 waktu, tapi saya nggak tahu yang diterima yang mana. Sehingga menimbulkan apa? Waspada terus, Pak, takut. Ya, kita tidak menganggap banyak amal soleh kita. Dosa saya banyak, amal soleh saya nggak tahu yang diterima yang mana. Masya Allah. Nah ini akal Islam. Yang kelima, tanda orang yang diterima amalnya. Hubbut ta'ah wa kurhul maksiyah. Dia menjadi cinta kepada taat dan benci kepada maksiat. Ini tanda amalnya diterima. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang yang beriman, hati mereka merasa tentram dengan zikir kepada Allah. Selama puasa, antum baca Quran, selalu ibadah, Masya Allah, terbiasa di atas ketaatan. Sehingga timbullah, bersemilah di hati kita cinta kepada apa? Ketaatan, Masya Allah. Benci kepada maksiat. Berarti kalau sudah ada di hati kita seperti itu, insya Allah itu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai ketaatan, konsekuensinya apa? Mencintai orang yang berbuat taat. Kalau antum melihat orang yang pergi ke masjid, Masya Allah, saya kok senang ya ngelihat orang yang pergi ke masjid. Kalau antum melihat ada orang yang melaksanakan sunnah Rasul, Masya Allah, saya kok senang sama orang yang menghidupkan sunnah Rasul ya. Tapi kalau antum melihat orang yang mengamalkan sunnah Rasul kok jadi nggak suka. Saya kok malas ya ngelihat orang yang mengamalkan sunnah Rasul. Nah, kenapa? Kok bisa malas? Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini tanda yang kelima. Iya, bahwa tanda diterimanya amal, bahwa amal soleh itu menyebabkan kita mencintai apa? Ketaatan dan menyebabkan kita tidak suka kepada maksiat. Tanda yang keenam, yaitu ar-raja wa kathratud du'a. Yaitu semakin banyak ia berdoa kepada Allah dan tadarru kepada Allah. Banyak berdoa dan minta kepada Allah. Kenapa? Karena berasal daripada rasa takut dia untuk tidak diterima oleh Allah amalnya.
Sehingga pada waktu itu dia selalu minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu. Bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Bantu ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah bantu aku ya Allah. Berikan aku kekuatan untuk istiqomah setelah Ramadan ini ya Allah. Berikan aku untuk senantiasa menjaga puasa sunnahku, menjaga sholat ya berjamaah di masjid, menjaga baca Quran dan yang lainnya. Maka ya akhi azani Allah, orang yang senantiasa berdoa itu tanda Allah cinta kepada dia. Tapi setelah Ramadan antum jarang berdoa, itu tanda Allah tidak suka kepada antum. Allah tidak suka kepada iya. Sebagai disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Berarti kebalikannya, orang yang banyak meminta kepada Allah, Allah cinta kepada dia. Iya. Yang ketujuh, kasratul istighfar, menjadikan dia banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun. Kalau antum habis sholat 5 waktu, apa yang antum ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dzal jalali. Saya mau tanya, habis sholat kenapa istighfar? Emangnya sholat dosa? Kenapa habis sholat kok Rasulullah istighfar minta ampun kepada Allah? Iya betul. Karena khawatir di dalam sholat kita ada sesuatu yang menyebabkan sholat kita berkurang. Makanya kita berkata apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Demikian pula setelah Ramadan selesai kita jadi banyak istighfar. Kenapa? Khawatir saya melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pahala puasanya hilang. Maka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka berbahagia Pak orang yang memperbanyak istighfar dalam hidupnya itu, Masya Allah. Dan istighfar itu sendiri ya mempunyai disebutkan dalam ayat-ayat. Yang pertama, membuka pintu-pintu rezeki. Orang yang banyak istighfarnya, maka Allah buka pintu-pintu rezeki kepada dia. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Aku berkata, istighfar kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Maka ya akhi, banyak istighfar itu membuka apa? Pintu rezeki. Yang kedua apa? Banyak istighfar itu menahan adab. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kunna mu'adzibina wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih istighfar kepada Allah. Berarti selama masih istighfar, Allah tahan adab kepada kita. 10 menit. Baik. Yang ke-10. Yang ke-10 lagi. Berapa? Ke-8. Yang ke-8, menimbulkan takwa. Tanda diterimanya Ramadan kita menimbulkan takwa. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Allah mengatakan apa? Agar kamu bertakwa. Berarti tujuan puasa itu apa? Menimbulkan takwa. Lah, ternyata ada orang setelah beribadah, setelah puasa tidak menimbulkan takwa. Kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Itu tanda bahwa amalnya belum diterima oleh Allah. Maka ya akhi, setelah Ramadan sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah sholat, setelah baca Quran, apakah itu menimbulkan takwa atau tidak? Nah, itu yang ke-8 ya. Bahwa tanda Ramadan kita diterima yaitu menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, tanda diterima al-mudawamah al-a'malis salihah, yaitu dia menjadi terbiasa dengan amalan soleh sehingga menjadi rutinitas dalam hidupnya. Iya. Bapak tahu tidak Pak? Kenapa sih bulan Ramadan itu sebulan bukan seminggu? Kenapa Allah wajibkan saum itu sebulan bukan 2 minggu? Ternyata 30 hari itu adalah merupakan batas paling sedikit untuk melatih seseorang supaya terbiasa. Ya. Saya mendapatkan itu dari salah seorang ahli psikologi. Dia bilang bahwa pembiasaan itu butuh kepada 40 hari Ustadz. Dan paling sedikit 30 hari. Allah syariatkan puasa 30 hari untuk supaya menjadi kebiasaan kita. Supaya terbiasa nih sholat tahajudnya, terbiasa baca Qur'annya, terbiasa apa? Puasanya. Jadi kebiasaan dalam hidup kita. Syekh Utsaimin mengatakan seseorang itu akan wafat di atas kebiasaannya. Nah, kalau ternyata setelah sebulan tidak jadi kebiasaan, wah ini pertanda belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan di sebulan itu supaya jadi kebiasaan hidup. Lisan terbiasa jadi zikir. Ada sesuatu yang hilang di hati kita. Kalau kita kebanyakan Pak, setelah Ramadan kehilangan apa coba Pak? Kehilangan buka puasa. Ya udah nggak buka lagi ya gitu. Jarang yang mengatakan ya udah nggak terawih lagi. Kangen pengen terawih lagi. Ya. Coba Pak, siapapun yang tanda diterimanya amal, dia akan merasa kangen dengan suasana apa? Ramadan. Masya Allah di bulan Ramadan ya ketika sholat tarawih rasanya nikmat sekali. Masya Allah di saat bulan Ramadan buka bersama, sahur bersama, Masya Allah berpuasa rasanya nikmat sekali. Sehingga akhirnya setelah Ramadan terasa manis. Beda dengan orang yang sebaliknya Pak. Yang kerjaannya cuma ngitung-ngitung Ramadan doang. Lebaran tinggal 28 hari. Baru 1 hari udah dihitung. Rasanya pengen cepet-cepet kapan Lebaran. Setelah Ramadan selesai udah seakan-akan ini apa? Aku bebas. Jadi akhirnya apa? Ramadan dianggap sebagai penjara. Wah ini Pak, itu tanda amalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, segera cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar, kemudian setelah itu kita tanya jawab. Setelah kita mengetahui tanda-tanda diterimanya Ramadan kita, berikutnya adalah yang kita pikirkan apa yang kita sudah persiapkan setelah Ramadan ini. Ingat saudaraku, di depan kita ada peluang-peluang waktu yang utama. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah selesai, bersiap-siaplah. Maksudnya apa? Ada dua pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian ulama mengatakan apabila kamu telah selesai dari urusan dunia, maka bersiap-siaplah untuk menuju kehidupan akhirat berupa ibadah. Dan sebagian ulama, dan ini kebanyakan pendapat ulama mengatakan, ya, kalau kamu sudah selesai dari ibadah, maka bersiap-siaplah menuju ibadah berikutnya. Setelah sholat, selesai ibadah, kita zikir. Setelah zikir, kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Selesai Ramadan, alhamdulillah. Di hadapan kita ada puasa Syawal. Syawal selesai, alhamdulillah. Di hadapan kita ada bulan-bulan haji. Bulan haji itu apa aja? Bulan haji itu apa aja? Syawal, Dzulhijjah, Rajab, jauh amat. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di hadapan kita ini ada bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa disebut bulan haram? Ada yang tahu? Sama halnya dengan kenapa disebut dengan tanah haram. Tanah haram kota Mekah dan tanah haram kota Madinah. Kenapa disebut tanah haram? Karena dosa di tempat itu dilipat gandakan. Demikian pula dosa di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan. Dan amalan soleh di bulan-bulan itu pun dilipat gandakan. Berarti kita harus siap-siap ini, Pak. Karena kita akan menghadapi 3 bulan berturut-turut. Nah, tentu setelah selesai bulan Ramadan, ternyata kita harus mempersiapkan diri lagi menuju 3 bulan haram. Dan 3 bulan haram ini ada 10 awal bulan Dzulhijjah yang sangat utama untuk beramal soleh. Berarti Masya Allah di depan kita banyak kesempatan-kesempatan berikutnya. Cuma pertanyaannya adalah apa targetmu? Apa target kita di dalam beramal soleh? Target itu jangan cuma dalam bisnis, Pak. Antum bisnis punya target setahun harus terjual sekian, ya, omzet sekian. Kecil masalah dunia. Yang paling penting itu target kita dalam kehidupan apa? Akhirat. Dalam amal. Oke, kemarin bulan Ramadan antum baca Quran punya target enggak? Ada yang targetnya 2 juz 2 kali khatam. Ada? Kemarin berapa kali khatam? Enggak khatam? Ya Allah. Antum berapa kali khatam? 2 kali? 1 kali? Ada yang 2 kali khatam? Enggak ada? Harus ada target, Pak. Kalau antum selama Ramadan target saya bulan Ramadan khatam 1 kali. Bagus.
Berarti apa yang harus antum lakukan untuk melaksanakan target itu? Berarti antum mengatur waktu. Apalagi kalau target kamu kemarin bulan Ramadan 3 kali khatam. Berarti apa? 1 hari 3 juz. Bagaimana merealisasikannya? Maka kalau kita sudah terbiasa dengan target, setelah Ramadan kita harus punya target berikutnya. Apa target setelah Ramadan ini? Apa yang ada pada pikiran kamu? Ada enggak target untuk beramal soleh? Ada? Target saya mau menghafal 100 hadis, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Target saya mau menghafal Al-Quran, Ustaz. Juz amma aja belum hafal. Mudah-mudahan ini target saya selama bulan haram bisa hafal juz amma. Masya Allah. Harus ada target, Pak. Setelah Ramadan ini apa yang kita mau lakukan? Jangan sampai kita nggak punya target dalam hidup kita. Ya. Apalagi kita menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu tidak ada target, susah. Udah yang penting saya ngaji, yang penting saya duduk di majelis taklim, selesai. Saya katakan, akhi, kalau seperti itu cara Anda menuntut ilmu, tidak akan berkembang. Tapi kalau antum punya target, nanti dalam sampai bulan haji, saya ingin menguasai matan kitab ini misalnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Maka dari itu ya akhi, coba kita pikirkan baik-baik setelah Ramadan ini apa yang akan kita lakukan. Bersiap-siap, bersegera. Jangan yang kita pikirkan setelah Ramadan ini target main game. Nah, setelah Ramadan ini target mau goes 100 kilo. Setelah Ramadan ini, ya akhi, itu target-target yang gak penting. Target dunia itu gak penting. Yang terpenting target apa? Akhirat kita. Kita sedang berlomba masalahnya. Ya, Allah berfirman apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Konsekuensi berlomba-lomba itu apa, Pak? Banyak-banyakan. Ya, berusaha sekuat tenaga. Maka ya akhi, mari kita persiapkan. Sekarang di bulan Syawal kita istirahat sejenak setelah Ramadan. 3 bulan yang akan datang ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan-bulan haram yang sangat agung di mata Allah. Kita harus bersiap-siap lagi untuk menghadapi kesempatan beramal soleh. Ini musim-musim beramal soleh. Allahu a'lam.